menikah adalah bukan sekedar hubungan antara laki-laki perempuan yang sama-sama merasa senang, tetapi menikah sebetulnya adalah suatu yang mulia yang bisa dikerjakan oleh setiap calon temanten laki-laki atau perempuan. Ketika niat itu sudah kita tanamkan dalam hati kita, berarti kita dalam memilih jodoh tidak sembarangan. Maka janin yang akan kita titipkan kepada istri kalian bagi laki-laki itu supaya bertempat di kandungan orang yang solihah. Ibu juga harus memilih kepada orang laki-laki yang solih, ya, sehingga janin yang dititipkan pada ibu-ibu, ya, pada temanten putri itu adalah janin yang baik, keturunan orang yang baik. Ketika dua-duanya bercita-cita yang sama, maka Allah akan membarokahkan dalam kehidupan rumah tangga itu. Karena cita-citanya baik, Allah akan membarokahkan keluarganya menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'du. Saudaraku semua, wabil khusus para remaja, saya akan sedikit menyampaikan tip masalah pernikahan. Yang pertama, menikah adalah bukan sekedar hubungan antara laki-laki perempuan yang sama-sama merasa senang dalam hal fisik, wajah maupun harta, tetapi menikah sebetulnya adalah sesuatu yang mulia, sesuatu yang mulia yang bisa dikerjakan oleh setiap calon temanten laki-laki atau perempuan. Yang pertama, menikah adalah ibadah. Menikah itu ibadah. Jadi menikah itu pahala, ibadah. Yang kedua, niatnya menikah adalah menyempurnakan agama. Menyempurnakan agama. Ya, dengan menikah agama jadi sempurna. Pahalanya sholat lebih besar daripada puja. Yang ketiga, memejamkan mata atau sebagai obat ketika orang melihat lain jenis, ya, terasa senang, terasa tertarik, maka di situ ada obatnya. Pasangan memiliki atau dimiliki di rumahnya, ya, memejamkan mata, menenangkan hati, litas kunu ilaiha, ya, menenangkan hati. Hatinya senang karena sudah mendapatkan jodoh, sudah memiliki jodoh. Kemudian yang keempat, menikah itu harus ditambahi dengan cita-cita untuk memperjuangkan agamanya Allah. Ya, ketika nanti memiliki seorang keturunan atau anak, maka berharap dengan anak itu bisa menjadi jariah. Bisa menjadi jariah bagi orang tuanya. Dengan dididik yang baik menjadi anak yang soleh-solihah, akan menjadi jariah kepada orang tuanya. Yang kelima, ya, setelah mempunyai anak, melahirkan seorang anak, maka anak tersebut akan menambah jumlah, ya, orang-orang muslim yang ikut berjuang di jalan Allah, sehingga di dalam menetapi agama semakin banyak orang-orang yang membantu perjalanan Allah, semakin ringan, dan orang tuanya pun mendapatkan pahala dari anak tersebut. Maka dengan cita-cita yang benar itu, ibadah, ya, kemudian menikah adalah ingin menyempurnakan agama agar terjauh dari kemaksiatan, terutama kesiapan pelanggaran antara lain jenis, ya. Ada juga cita-cita untuk anak menjadi anak yang solih-solihah, menjadi jariah bagi orang tuanya, kemudian menjadi pejuang di dalam agamanya Allah. Ketika niat itu sudah kita tanamkan dalam hati kita, berarti
kita dalam memilih jodoh tidak sembarangan. Ya, karena kita pengen menjadi anak kita anak yang solih-solihah, maka janin yang akan kita titipkan kepada istri kalian bagi laki-laki itu supaya bertempat di kandungan orang yang solihah, sehingga anaknya itu menjadi anak yang solih-solihah karena menjadi ibunya menjadi madrasah yang baik. Ibunya solihah akan menjadi madrasah yang baik bagi anak, yang bisa mendidik bagi anak, karena si perempuan itu solihah, anaknya diharapkan menjadi anak yang solih atau solihah. Nah, bagi perempuan juga akan ketitipan janin yang akan dititipkan dari suami kepada dirinya, akan dimasukkan dalam kandungan ibu kandungannya sendiri, kepingin anaknya solih dan solihah, maka ibu juga harus memilih kepada orang laki-laki yang solih. Ya, sehingga janin yang dititipkan pada ibu-ibu, ya, pada temanten putri itu adalah janin yang baik, keturunan orang yang baik, keturunan yang solih. Nah, sehingga ketika dua-duanya bercita-cita yang sama, maka Allah akan membarokahkan dalam kehidupan rumah tangganya itu. Karena cita-citanya baik, Allah akan membarokahkan keluarganya menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Dan ketika melahirkan anak pun karena sudah dicita-citakan, maka akan didorong dengan doa, didorong dengan usaha, didorong dengan upaya bagaimana ketika anakku nanti lahir menjadi anak yang solih dan solihah. Dalam kandungan pun, ketika dalam kandungan, ibu selalu berusaha, beramal solih, banyak kegiatan yang positif, mendoakan di dalam kandungannya ketika lahir muda dan jadi anak yang solih dan solihah. Dan seorang suami memegang perut istrinya, didoani, dibacakan Quran, berdoa kepada Allah agar menjadi anak yang solih dan solihah. Sehingga ketika lahir, ibu bapak semua mendoakan, dari dalam kandungan sudah berdoa agar anak keluarnya lancar barokah, menjadi anak yang solih dan solihah. Sehingga seorang kepingin mempunyai istri atau mempunyai suami itu adalah tidak sembarangan, harus memilih, ya, harus memilih. Ada 4, ya, karena kayanya, karena keturunannya, ya, karena kaya, keturunan wajahnya, nah, kemudian karena hartanya. Ya, 4 itu. Hartanya, cantiknya, kemudian keturunannya, ya, lidin agamanya. Nah, ini. Maka ini kalau Nabi menyarankan orang yang menikah itu pertama lidininya, karena agamanya. Ya. Yang lain soal kecantikan, kekayaan gampang saja, tapi kepahaman dalam hati itu sulit dicari ketika Allah memang tidak memberikan itu semata-mata pemberian dari Allah. Walaupun yang lain pemberian dari Allah, tetapi menanamkan kepahaman itu tidak mudah selagi Allah memang tidak memberikan kepahaman padanya. Maka para remaja-remaja sekalian, ketika Anda menikah, pertama pilihlah wanita yang solihah, pilihlah suami yang solih. Nah, sehingga apa yang Anda harapkan, cita-cita tadi, ada 5 cita-cita tadi akan berhasil sesuai yang kalian cita-citakan. Nah, ini bekal bagi para remaja. Menikah tidak sembarang hanya cinta, tetapi diteruskan dengan berbagai macam upaya yang akan menguntungkan dirinya sendiri ketika dalam kehidupannya seterusnya akan menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, mempunyai keturunan yang solih dan solihah, sehingga betul-betul bermanfaat bagi dirinya dan dalam kehidupan rumah tangga sehari-harinya tidak banyak masalah yang timbul karena semuanya didasarkan atas cita-cita yang baik, didorong dengan usaha dan doa, tawakal kepada Allah, maka semuanya akan menjadi yang terbaik bagi kita, menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, dunianya mulia, di akhiratnya masuk surga, selamat dari api neraka. Itulah cita-cita setiap orang dan insya Allah bisa kita lakukan kita apabila mempersungguh atas apa yang kami sampaikan tadi, dipersungguh sehingga kita akan berhasil, betul-betul berhasil dunia dan akhirat. Saudara sekalian, demikian tips yang saya berikan kepada kalian tentang pernikahan. Jangan sembarang menikah, apalagi menikah yang orang yang betul-betul tidak paham agama atau dengan kepahaman yang berbeda. Wah, ini sangat berbahaya
dan tidak menguntungkan kita sama sekali, karena kita akan mengharapkan keturunan kita keturunan yang solih dan solihah. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Semoga Allah memberikan manfaat dan barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.